Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menganalisis sebuah kasus di sekitar kita menurut perspektif sosiologi komunikasi. Di sini kami mengangkat berita tentang kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya seluruh penduduk bumi pada saat ini sedang diuji dengan adanya wabah COVID-19, di mana wabah tersebut telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Penyebaran virus ini terjadi dengan sangat cepat. Awal mulanya hanya terdapat di Wuhan, Cina. Namun sekarang telah menyebar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, dan hal tersebut membawa pengaruh yang begitu besar terhadap bangsa yang hidup di dalamnya. Pandemi ini mampu menggeser peradaban kehidupan masyarakat yang berpengaruh kepada interaksi sosial dan proses sosialnya, baik itu dari kebudayaan maupun teknologi, di mana merupakan hal yang dapat membuat seseorang memperoleh pandangan yang dinamis tentang kehidupan masyarakat, baik secara kehidupan pribadi maupun secara sosial. Menurut sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, Drasi Suwastiningsih, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB harus tetap ditaati oleh masyarakat demi kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran virus corona. Adanya PSBB ini menjadikan kebudayaan yang telah melekat pada keseharian kita menjadi sedikit terkikis, dan ada beberapa hal yang harus dihilangkan. Contohnya peribadatan keagamaan yang dijalani oleh masyarakat seperti budaya sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih, tadarusan, dan banyak lagi. Hal yang biasanya kita lakukan di masjid sekarang harus dilakukan di rumah masing-masing. Tidak hanya itu hilangnya budaya kita yang dilakukan saat memasuki bulan Ramadan, yang biasanya mengundang beberapa tetangga dan keluarga datang ke rumah untuk berkumpul dan bersilaturahmi, menyebabkan kita sebagai masyarakat menjadi kurang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut sedikit banyak menjadikan masyarakat berpola hidup individualis yang bukan merupakan identitas sosial bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan adanya aturan untuk beraktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah. Kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Peran teknologi pada masa COVID-19 ini sangatlah besar. Contohnya saja seperti belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan melalui daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang bisa disebut dengan e-learning. E-learning ini sebagai payung dari segala jenis pembelajaran. Ada beberapa definisi e-learning sebagai berikut. E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. E-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran teknologi. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidikan dengan siswa atau siswi. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran, dosen, guru, siswa, ataupun mahasiswa menggunakan sarana media WhatsApp, Telegram, dan video conference seperti Zoom, CloudX, dan lain-lain.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.